Shalom, selamat pagi, selamat merayakan tahun baru bagi Bapak Ibu yang merayakan. Saya kemarin dengar saya lihat statusnya jemaat-jemaat di Bojong katanya mall-mall ramai banget katanya ya. Jadi mall Rasa Tanah Abang katanya di mana? Saya lihat beberapa status gitu ya, mall Rasa Tanah Abang kok statusnya sama ya. Mall Rasa Tanah Abang rame, jalanan macet, ya jeruk susah betul ya. Ya kemarin 3 hari lalu udah hari apa ya? Kemis, pengurus di Bojong udah cari-cari jeruk udah habis. Karena hari ini di Bojong dibagiin jeruk, ada pohon angpau begitu ya. Udah kehabisan jeruk katanya. Udah susah, udah nyaris mau ganti sifon Holland Bakery. Ya karena terus saya bilang coba cari online gitu. Akhirnya masih dapat sudah Bapak ya. Kita beli kira-kira 250 buah, susah banget ya. Jadi Bapak merayakan, tempat merayakan bersuka cita Allah kita baik. Amin. Nah saudara sekalian, saya pagi ini akan berbicara dengan satu tema besar yang tadi pagi sudah saya sampaikan. Temanya adalah membangun kembali kehidupan iman kita di tengah pasang surut perjalanan kehidupan. Kita bangun iman kita, walaupun tadi pagi saya gunakan teks dalam Ibrani pasal 12. Hari ini saya akan bicara tentang keunggulan Kristus, beda dengan tadi pagi. Saudara yang menerima warta, mungkin saudara judulnya adalah keutamaan. Karena tadi malam saya membuat PowerPoint, saya pelajari, saya baca lagi. Dalam secara teologis mungkin lebih tepat keutamaan Kristus, tapi susah rasanya menerjemahkan dalam bahasa gaul kita. Makanya kalau saudara baca warta sama judul khotbahnya agak beda. Bedanya cuma karena satu pakai keutamaan, satu pakai keunggulan. Saudara sekalian, kita semua paham ya Bapak Ibu sekalian, sebuah omongan yang mengatakan begini, manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan, betul ya? Ya, artinya apa saudara sekalian? Kalau kita mau beli barang, mau beli produk, tentu saja kita yang pertama kita lihat budget kita, betul ya? Dari budget kita akan lihat spesifikasinya, speknya kayak gimana. Nah hal yang sama saudara sekalian, kalau saudara percaya pada Tuhan, mau lebih sungguh lagi, bangun kekuatan iman saudara pada Yesus lebih sungguh lagi, maka tidak ada cara lain bagi saya kecuali saudara meyakini, melihat kembali apa sih kehebatannya Tuhan kita Yesus Kristus. Apa keunggulannya Tuhan, apa keutamaannya dia sehingga kita memutuskan, aku mau percaya, tidak ada yang lain kecuali Yesus saja. Kita masih ngerti keunggulannya dulu saudara sekalian. Itu sebabnya kita baca Ibrani pasal 4, tadi pagi saya khotbah pertama Ibrani 12, sekarang Ibrani pasal 4, ayat 13 sampai 16 saudara sekalian. Yang sudah menemukannya atau sudah lihat di depan, kita baca bergantian. Saya 13, Bapak Ibu semua jemaat ayat 14 kita bergantian semua ya. Ibrani 4:13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ayat 14. Ayat 15, saya udah hafal kalau ke Jelambar, karena saya kadang-kadang suka lupa pakai LCD atau pakai TV ya. Kalau pakai TV gede-gede hurufnya. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, dia telah dicobai, hanya saja bedanya dia tidak berbuat dosa. Ayat 16. Amin, amin. Saudara, di dalam sebuah tema besar yang tadi saya angkat, saya katakan, mari kita bangun kembali kehidupan iman kita. Kadang-kadang iman kita goyah, pasang surut, naik turun, saudara sekalian, karena ternyata ikut Tuhan tidak gampang. Betul ya, saudara sekalian? Tidak gampang. Saya kutip sebuah tulisan dari penyiar radio, seorang penulis pengajar Alkitab, saudara sekalian, yang kita tahu RBC, saudara sekalian, dan kita Daily Bread, kita tahu, sering baca renungannya. Dia mengatakan begini saudara sekalian. Martin Ralph, dia berkata begini. Kalau untuk datang kepada Tuhan, kita nggak perlu bayar apapun. Setuju? Setuju ya? Terima Tuhan gratis. Ya, setuju dong? Gratis terima Tuhan. Datang kepada Tuhan, nggak perlu bayar apapun. Ikut Tuhan, ada harga mesti kita bayar. Melayani Tuhan, dan saudara mesti bayar bahkan lebih banyak lagi harganya. Ikut Tuhan, itu gratis. Kita nggak perlu bayar apapun. Tapi saudara percaya Tuhan gratis, ikut Tuhan ada harga mesti kita bayar. Dan tidak gampang. Makanya sekarang kita menyanyikan lagu, saya mau iring Yesus.
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena bait berikutnya mengatakan apa? Meskipun saya emang mau? Mau sama sekali. Dulu, orang tua kita nyanyi lagu itu, bangga bapak saya nyanyi itu. Sekarang makin jarang dinyanyikan karena bait berikutnya mengatakan, meskipun saya susah, karena kita nggak mau susah. Setuju? Nggak ada yang mau susah, saudara sekalian. Saudara, Yesus pernah mengatakan kepada kita semuanya, Matius 16 ayat 24, Yesus sudah mengatakan dengan tegas, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sudah dikasih awasan jauh-jauh hari, ikut aku tuh nggak gampang loh. Jika seseorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan udah bilang, ada harga mesti kita bayar, pikul salib. Entah salibnya gede, entah kecil, styrofoam, kayu beneran, berat, ringan, pasti ada masalah, betul? Kita semua punya masalah, di sini ada yang nggak punya masalah nggak tangannya? Kalau dari wajahnya sih kayaknya bermasalah banget semuanya gitu. Udah yang tua-tua, aduh keluar angpau nih. Jadi semuanya kita punya tantangan, punya pergumulan saudara sekalian. Memang itu harga yang kita bayar untuk kita ikut Tuhan. Tapi sebelum saya maju kepada apa sih keunggulannya Tuhan, saya dalam beberapa minggu ini saudara sekalian, memang 2 minggu belakangan banyak menghabiskan waktu buat membaca dan studi tentang kitab Ibrani. Terus kitab Ibrani adalah kitab yang dituliskan dan menurut saya tema besarnya paling banyak adalah tentang keunggulan, keutamaan Yesus saudara sekalian. Kenapa perlu ditonjolkan keunggulan Yesus? Karena penerima surat Ibrani adalah orang-orang Kristen, orang Yahudi yang sedang tertindas. Mereka terancam meninggalkan iman mereka dan akan ditekan oleh pemerintahan pada waktu itu. Ada ancaman, tinggalkan iman saja deh. Balik agama Yahudi karena sebagian besar mereka orang-orang Yahudi. Gak usah ikut Yesus lagi. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak tantangan. Makanya perlu diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Mungkin saja Paulus, anggap saja kita Paulus yang tulis. Dia ungkapkan tentang keunggulan Tuhan supaya mereka nggak mundur. Hal yang sama saya mau secara singkat sudah mengajak saudara melihat. Kenapa sih kita perlu pahami keunggulannya Tuhan kita? Keutamaan Yesus kenapa sih kita perlu pahami? Saudara, nomor 1, kita perlu pahami keunggulan Tuhan supaya kita tidak mudah bimbang oleh berbagai macam ajaran yang membingungkan. Setuju gak? Kita perlu kenali yang kita punya produk kita. Kita perlu kenali pegangan kita Yesus. Kita perlu kenali. Kenapa? Supaya kita nggak mudah bingung. Ibrani 2 ayat 1 berkata begini. Karena itu kita harus lebih teliti. Memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Saudara, di slide berikutnya. Saya ketemu data 2023. Pengguna TikTok di Indonesia itu nomor 2. Setelah Amerika yang 117 juta. Kita 113 juta pengguna TikTok. Saya mau tanya di sini siapa yang tidak pernah buka TikTok? Ya nggak pernah buka, angkat tangannya, nggak pernah aja. Kemana aja Bu? Saudara, kita pernah buka TikTok. Dan di situ berseliweran segala macam pengajaran. Betul nggak? Khotbah dipotong pendek semuanya, ucapan dipotong semuanya. Dan seringkali kita bingung. Kita dihadapkan berbagai macam ajaran, perpuluhan, gak wajib lagi. Yang satu mengatakan wajib. Wow, runyam, ribet di sana sekalian. Dan kita perlu meyakinkan diri kita, kehebatan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita gak terpaksa. Bahkan kita merasa bangga. Karena Yesus itu luar biasa. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu memahami keunggulan Tuhan Yesus Kristus? Supaya kita tidak mudah meninggalkan ibadah kita. Ibrani juga mengatakan begitu, 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tadinya ibadah waktu itu. Tapi kan ditekan, mereka mulai mundur jemaat-jemaat di kota Roma, saudara sekalian. Mundur. Bahkan didorong, ayo ibadah supaya kita saling menasehati. Yang ketiga, kenapa kita mesti memahami keunggulannya Tuhan Yesus? Saudara, yang ketiga jelas banget, supaya kita tidak menjadi murtad. Alkitab berkata, Ibrani 3:12, waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. 3 kebenaran tadi. Kenapa kita mesti kenali keutamaan Tuhan? Coba di slide berikutnya diklik. Saudara, lihatlah kalau kita jeli. Ini tadi saya sebut terdapat tahapan mundur teratur. Saya tidak percaya ada orang tuh murtad tuh ujuk-ujuk dalam bahasa Jawa. Tiba-tiba. Gak ada tiba-tiba murtad.
Nggak yakin saya. Nggak ada. Yang pertama biasanya dia itu dari bimbang dulu. Bimbang, nggak ketemu tempat yang tepat, nggak ketemu solusi jawaban yang tepat, maka setelah mulai bimbang, yang kedua dia mulai jarang ibadah. Lebih senang ibadah online. Lalu kemudian ya mungkin lebih percaya pendeta di TikTok daripada gembala sidangnya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, setelah mulai meninggalkan ibadah, maka dia murtad, begitu kan? Urutannya begitu kan? Wah, ini kok begini ya? Kok gak sama dia jadi gereja gua ya? Kayak bener yang di TikTok, bener di YouTube tuh ya. Boleh bimbang dia. Saking bimbangnya, setiap minggu dia mulai online ya, pindah gereja sana, pindah gereja sini. Jemaat di mana-mana jadi dia. Dan setelah itu dia lama-lama hilang dari peredaran. Hati-hati saudara sekalian, dengan langkah-langkah yang seperti ini saudara sekalian. Dan sekarang kita masuk, ya apa sih keunggulannya Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dasarkan iman kita, keselamatan kita, pemulihan kita, kemajuan kita tahun ini kepada Yesus. Apa sih kehebatannya? Apa keunggulannya menurut Ibrani pasal 4:13 saudara sekalian? Oh cepet banget ini. Nomor 1 saudara sekalian, kalau kita bicara keunggulan Tuhan, maka saudara Ibrani 4:13 mengatakan begini, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Lanjutkan sama-sama. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, kenapa kita mesti percaya Tuhan sih? Kenapa mesti kita dasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus? Ini saudara mesti paham, ini dasar pemulihan kita, dasar kebangkitan kita. Kalau saudara bangun segala dasar iman kita, mesti di sini. Dasar adalah Yesus kita, Allah kita, Kristus itu mampu melihat jalan hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, begini. Karena waktu saya renungkan bagian ini, karena Kristus itu dikatakan mampu melihat segalanya, maka muncul dua efek seharusnya kalau kita renungkan. Nomor 1 begini, saudara. Karena Kristus mampu melihat segalanya, maka itu menghasilkan sebuah sikap waspada. Karena ayat yang tadi kita baca, itu dihubungkan dengan konteksnya penghakiman. Pengadilan konteksnya. Karena Tuhan melihat segalanya, kita harus waspada. Karena suatu ketika, apapun yang kita kerjakan, waspadai jalanmu, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Betul? Harus waspada kita. Mata Tuhan di segala tempat. Itu kadang-kadang ayat yang menakutkan. Sekaligus gue membuat yang kedua, perspektifnya adalah rasa aman. Betul Bapak Ibu? Karena Tuhan lihat segalanya, kita waspada. Jangan main-main loh ya hidupmu ya lo. Saudara pikir gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat. Sudah pikir gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Waspada. Tapi yang kedua menghasilkan rasa aman. Asalkan kalau ada ayat ini, mata Tuhan di segala tempat. Kita mesti taruh di tempat yang tepat ya. Betul? Saudara, saya agak ada ayat ini di toilet gereja Taman Surya. Mata Tuhan, betul gak yang berkata Taman Surya? Di toilet baru dicabut atau belum, saya gak lihat ya. Mata Tuhan di segala tempat, jadi saya mau pipis, aduh ada mata Tuhan. Makanya saya taruh ayat di tempat yang tepat lah. Gitu kan. Jadi saya jadi nggak enak. Kalau belum dirubah ayatnya di toilet Taman Surya. Nanti minggu pertama saya lihat lah. Belum ayatnya masih ada nggak. Nanti saya usulkan kalau boleh dicopot aja deh, nggak enak juga kalau kita mau ngomong. Nah saudara, perspektif yang kedua mesti rasa aman. Balik ke slide-nya dong tolong. Rasa aman dong. Karena Tuhan melihat segalanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan itu awal dan akhir, alfa omega. Artinya apa? Dia ada di masa lalu kita. Katakan amin. Dia ada di masa sekarang kita. Di masa depan dia juga udah ada di sana. Maka kita harusnya aman, tenang. Saudara pernah lihat CCTV? Kita punya CCTV kan rasa aman, betul kan ya? Lihat nih kalau jalan begini saudara sekalian. Ada tulisan, jalan ini dipantau CCTV. Aman dong, betul nggak? Pasang CCTV di rumah, rasa aman. Kita punya sih, waduh. Tapi sebenarnya nggak rasa aman, kadang-kadang kita stres, betul nggak Bapak sekalian? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, ada pengasuh di rumah, pasang CCTV di segala ruangan. Di kantor jadi gak konsentrasi kerja. Itu ngapain susternya, diapain dia ya. Kita jadi stres, kadang-kadang ya ada rasa aman, kadang rasa stres juga. Tapi saudara sekalian, rasa aman yang sejati menurut saya justru ada di gambar yang berikutnya ini saudara sekalian. Di Indomaret ada tulisan begini, di atas ada CCTV, di atasnya lagi ada Tuhan, amin.
Amin gak saudara? Amin. Kita boleh punya CCTV, tapi yang maha melihat itu Tuhan. Halo. CCTV lihat gak bisa bikin apa-apa dia. Tapi Tuhan lihat, dia bisa bekerja. Hebatnya Tuhan kita, saudara sekalian. Di sini ada CCTV. Di atas ini. Kalau kita semuanya punya akal lihat gedung gereja 4 lantai, saudara sekalian. Pasang CCTV 4 lantai. Di atas 4 lantai, ke 4, 5, 6 aja Tuhan. Gajah Mada boleh lantai 14. Di atas lantai 14 masih ada Tuhan, saudara sekalian. Mazmur, saudara. Saya kutip penggalanya. Mazmur 31 itu judulnya aman dalam, gak usah dibaca ayatnya lah pokoknya. Sudah baca Mazmur 31. Aman dalam tangan Tuhan, bukan aman dalam CCTV. Halo, amin. Aman kita dalam tangan Tuhan. Kenapa? Dia hebat Allah kita. Dia melihat seluruh kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi. Gak ada yang tersembunyi. Tuhan lihat. Saudara, saya pernah baca bukunya Patrick Morley, judulnya adalah Pria di Balik Cermin. Di buku itu dituliskan begini, untuk pria sih, saudara, buku agak lama tapi saya baca berkali-kali itu masih asik buku itu. Para pria saya sarankan baca buku itu. Kalau mau tahu karakter laki-laki, ibu-ibu, maka kenali 2 hal. Kemana duitnya habis, yang kedua, kemana waktunya habis. Kalau habisnya waktu suami buat mancing aja. Nah itu dia, itu karakternya itu. Habisnya kemana duitnya? Kalau duitnya banyak buat ibu-ibu, katakan haleluya. Nah, saudara, sudah pakai waktu saudara kemana? Pakai uang saudara kemana? Tuhan melihat itu. Tuhan mau tahu. Berapa banyak saudara buat persembahan, berapa banyak buat memberkati orang, berapa banyak buat saudara untuk memberkati keluargamu. Tuhan tahu itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hebat Allah kita. Katakan amin. Hebat Allah kita. Sangat hebat. Dia luar biasa. Sangat hebat. Dia luar biasa. Yang kedua, saudara sekalian, biar cepat selesai ya, amin. Karena habis ini mau makan keluarga takutnya gitu ya. Yang kedua, saudara, apa sih hebatnya Kristus itu? Kristus itu yang pertama bisa melihat, ini yang hebat lagi. Dia bisa merasakan, kalau bisa ngelihat oke, CCTV bisa ngelihat, tapi CCTV nggak bisa merasakan. Kristus bisa merasakan penderitaan saudara. Ibrani 4:15 kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab saudara, CCTV bisa menampilkan kejadian atau sebuah perkara. Waktu motor saya hilang di gereja Bojong, saudara, diputar balik CCTV-nya. Saya lihat loh yang nyolong motor saya. Tapi CCTV nggak punya perasaan, nggak bisa ngerasain sakitnya di sini, nggak bisa rasakan. Dia cuma menampilkan lagi, tapi nggak bisa merasakan. Motor saya hilang. Motor pertama hilang di rumah, saudara. Saya pikir ada berkat, nggak mau lah kredit motor, beli kontan, saudara. Supra X125 di rumah, pagar rumah kontrakan, pagarnya 2 meter, bisa copot gemboknya. Motor dituntun orang keluar. Ganti motor lagi, saudara sekalian. Itu jarak berapa ya, setahun kira-kira. Sekarang hilangnya di gereja, di rumah Tuhan. CCTV memutar balik itu, saudara, jam 3 pagi. Saudara sekalian, diparkir di gereja. Hilang, saudara sekalian. Dipakai sama staf gereja Bojong kan. Hilang. Tapi Tuhan gak gitu. Tuhan bisa merasakan sakit kita, katakan amin. Dia bisa merasakan sakit kita. Saudara, dikatakan imam besar yang kita punya bukan imam besar yang gak bisa merasakan kelemahan kita. Dia bisa. Dia pernah menjadi manusia berinkarnasi, dia bisa merasakan itu. Bapak Ibu, lihat gambar ini. Ada UGD 24 jam. CBN punya layanan konseling 24 jam. Customer service 24 jam. Apa sih sebenarnya? Yang disiapkan apa? Yang disiapkan adalah layanan ingin dimengerti. Betul nggak? Saudara, kalau darurat sakit, nggak mungkin kita suruh ngantri dulu ke loket, minta rujukan BPJS, keburu. Pulang ke rahmatullah, saudara sekalian. Maka disiapkan UGD, unit gawat darurat. Atau unit gak ada duit.
Semua pengen dimengerti. Kenapa ada layanan konseling 24 jam, pendeta masih 24 jam? Karena semua orang pengen dimengerti, pengen dimengerti, pengen dimengerti, saudara sekalian. Saudara, bukan cuma itu. Ayo slide berikutnya. Kenapa sih sekarang marak jasa sewa pacar di Indonesia? Halo, makanya Bapak Ibu, Om Tante, yang sudah sepuh-sepuh tolong jangan desak anakmu, ayo kapan nikah, cari mantu jangan. Jangan dibawa pulang cowok atau cewek, itu sewaan. Kenapa sih saudara sekalian? Karena ini pengen dimengerti, didesak. Kapan kawin? Ayo kapan kawin? Apalagi kalau ke kondangan, jomblo tuh takut ke kondangan, ditanyain, kapan nyusul? Kapan nyusul? Gak ada yang berani kan kalau ke rumah duka kan, kapan nyusul? Gak ada toh. Karena apa? Pengen dimengerti. Bukan cuman sewa pacar, Bapak Ibu sekalian. Halo, ini nggak asing ya. Kita udah tahu ya jasa sleep call. Bapak Ibu ngerti nggak sleep call? Yang tua-tua takutnya nggak ngerti nih ya gitu ya. Temenin ngobrol sampai tidur. Ini tarifnya nih. Aku temenin kamu sampai tidur. Cuman jasa ngobrol aja. Kalau jam 8 malam sampai jam 11 malam 30.000. Kenapa sih ada jasa sleep call, pengen ngobrol? Karena banyak orang pengen dimengerti. Mungkin gereja nggak bisa ngerti bagi dia. Orang tua nggak bisa ngerti. Teman nggak bisa ngerti. Tapi Yesus paling ngerti, katakan amin. Dia ngerti. Kenapa dia ngerti saudara sekalian? Yesus sangat ngerti karena apa? Karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Berdaging, lapar. Dia pernah sama dengan kita. Makanya saudara sekalian, Yesus ngerti pencobaan. Yesus memahami penolakan. Yesus memahami kemiskinan dan kebutuhan manusia. Yesus memahami duka cita. Yesus memahami kesepian, dia ngerti. Karena dia pernah jadi manusia, ditinggalkan murid-muridnya. Pengikutnya banyak, kalau dia mundur satu persatu, tinggal sedikit, dia ngerti ditinggalkan. Dia anggap aneh, dia anggap asing, dia ngerti. Tuhan ngerti. Kalau saudara datang, Imlek ini gak punya duit, dia ngerti saudara. Bapak-bapak, istrimu mungkin gak tahu saldomu, tapi Tuhanmu tahu saldomu. Bahkan ketika engkau buka dompet, saudara sekalian seperti orang kupas bawang merah, nangis isinya. Tuhan tahu, dompetmu kosong. Tuhan ngerti, dia mengerti, dan dia peduli pada saudara. Kalau mau curhat sama Tuhan saja, katakan amin. Gak usah pakai jasa sleep call. Kalau nggak bisa tidur, baca Alkitab. Amin. Gak usah bayar sleep call, 30.000, sejam atau 3 jam. Temenin ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas. Gak usah, saudara sekalian. Tapi saya sarankan kalau nggak bisa tidur, jangan telepon gembala. Kasihan gembala, saudara sekalian. Baca Alkitab, saudara sekalian. Baca firman. Dia ngerti, saudara. Dia paling mengerti pergumulan. Dia paling. Saudara yang ketiga, yang terakhir, katakan amin. Jadi mau pulang ya. Jadi biasanya tuh saya ibaratkan jemaat itu kalau berkhotbah itu kayak naik pesawat. Apalagi kalau poinnya banyak-banyak itu ada pengumuman. Berapa salah kita akan segera mendarat di bandar udara, bla bla bla. Dia langsung tegakkan kursi lagi. Kalau pendeta bilang ini yang terakhir, semua tegak lagi. Karena pendeta pengkhotbah itu biasanya jujur biasanya. Yang nggak jujur itu WL saudara sekali ya. Seringkali dia bilang, sekali lagi, udah 3 kali bro. Ini terakhir, asli terakhir. Setelah ini cuma ada 1 slide lagi. Ya. Nomor 3, saudara. Kristus mampu memecahkan masalah saudara. Ini keunggulan Tuhan Yesus kita. Dia melihat, dia mengerti, dia nggak bikin masalah, malah memecahkan masalah. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, kata tahta, tronos. Di zaman dulu Bapak Saudara, kita bicara tronos itu bicara kerajaan. Gambarannya adalah kekaisaran Roma begitu rupa. Seorang kaisar bisa atur apa saja. Mau kita hidup, mau kita mati, dia bisa hak. Jangankan budak, rakyat aja kalau dibilang bunuh dia, gua nggak suka, dibunuhlah saudara sekalian. Begitu berkuasanya.
Dan dikatakan saudara sekalian bahwa semua gabungan tahta manusia di dunia ini, berbagai kerajaan kongsi, berbagai partai berkoalisi sekalipun, nggak ada yang bisa lebih besar daripada tahtanya Yesus Kristus. Makanya dia bisa memecahkan masalah. Manusia nggak punya solusi, tapi Tuhan punya solusi. Karena apa? Tuhan Alkitab mengatakan kita datang pada tahtanya, tronosnya Tuhan itu loh, yang begitu rupa, gede banget. Lebih gede daripada Indonesia, Amerika, Cina depan, lebih gede tahtanya Tuhan. Bumi ini pijakan kakinya. Dia begitu hebat, dia begitu besar. Itu sebabnya dia bisa memecahkan masalah saudara. Apapun persoalan saudara, Tuhan bisa memecahkan masalah. Dia bisa menyelesaikan masalah saudara. Bahkan saya katakan di slide terakhir saya, kuasanya tidak terhingga, katakan. Dia bisa berkarya lebih. Efesus berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau kita baca pakai bahasanya orang Jawa, superlatifnya orang Jawa, akan berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kita mengharapkan sedikit, Tuhan kasih banyak. Kita butuh hikmat sedikit, Tuhan kasih singkapan begitu rupa. Bagi saya ceritakan saudara sekalian, minggu pertama Januari, itu ditanya anak saya, yang kecil tuh, yang SMA kelas 2 tuh. Karena dia terpilih jadi ketua panitia Natal sekolah minggu di gereja Bojong. Dia tanya begini, pulang dari gereja minggu pertama, Januari, Papi, Natal 2024 temanya apa? Waduh, saya pusing. Bikin program kerja belum, udah nanya lagi, tema Natal, tiap minggu nanya, apa temanya Papi? Apa temanya Papi? Saudara tahu nggak, kemarin saya bangun tidur, saya kayak dapat hikmat dari Tuhan. Bagaimana tidur saya itu nyenyak nggak nyenyak, tapi muncul satu kata sekalian. Dan langsung saya bangun melek, saya tulis HP saya. Dan saya ketemu itu tema Natal 2024 saudara sekalian. Saya pikirkan lagi, saya gumuli, saya baca Alkitab saudara sekalian. Saya ketemu tema yang luar biasa. Saya ketemu jawaban pertanyaan saya, apa sih tema Natal tahun 2024 di Gereja Bojong, apa tema Natalnya? Saudara, temanya lah berjumpa dengan Yesus yang mengubah kehidupan. Tema Natal yang sudah saya gumuli dalam beberapa hari belakangan saya baca teks. Yesus luar biasa kok. Siapa aja ketemu Yesus hidup bisa berubah. Penjala ikan, gak sekolah tinggi kayak Petrus berubah hidupnya. Orang pintar dan bandel kayak Paulus berubah hidupnya. Sakit pendarahan 12 tahun berubah hidupnya. Lumpuh 30 tahun, 38 tahun berubah hidupnya. Asal berjumpa Yesus dia bisa mengubah hidup kita. Dia lihat, dia ngerti, dan dia mengubah saudara. Apa hebat, tidak ada yang bisa mengubah hidup kita. Itu rupa. Bahkan saudara sekalian, di ayat terakhir dia memberkati kita lebih, bisa katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau berkat Tuhan dibagi ke saya, bagi Bapak Ibu semuanya, tidak akan pernah habis. Gak pernah habis, dibagi gak pernah habis. Seberapapun kita akan diminta, dikasih terus, gak akan pernah habis. Dia sumber segala sumber. Dia bisa memberi lebih kepada kita. Dia bisa memecahkan masalah kita sesulit apapun, dia bisa. Sebabnya, jangan pilih yang lain kecuali Yesus. Kita boleh beda partai, tapi Yesus Tuhan kita. Partai A, B, C, menjamin bangsa kita akan baik. Yesus, dia ngerti situasi bangsa kita. Dia ngerti Bapak Ibu sekalian, kalau kau sakit dia bisa sembuhkan saudara, dia bisa pulihkan saudara, dia bisa memberkati kita.